Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi. Senang sekali pada pagi hari ini Senin kita masih bisa bertemu dan melanjutkan pembelajaran tematik kita. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Buka buku tematik kalian halaman 114 ya. Di sini pada bagian ayo menyimak kita bisa lihat di gambar nak ya. Nah, kamu dan teman-teman dapat bermain bersama. Salah satunya permainan ular kelabang. Dalam permainan ular kelabang, dua anak jadi bulan atau bintang. Anak yang lain berbaris ke belakang, semua anak menyanyikan lagu. Nah, apa lagunya? Ular kelabang panjang buntutnya, selidai daun cupang, saya masuk jangan selempang. Nah, bermain bersama teman-teman harus riang gembira, tidak perlu mahal dan jadi pengalaman berkesan. Nah, ini adalah contoh permainan ular kelabang. Jadi ketika kalian memainkan permainan ini, kalian harus menyanyikan lagu ini. Nah ya. Masih di halaman 114, ayo berlatih. Di sini kita belajar lagi tentang huruf tegak bersambung ya. Artinya kalian harus menyambung huruf-huruf yang ada di sini. Contoh nomor 1, permainan ular kelabang. Kalian harus menyambung huruf ini. Contoh permainan dulu kita buat. Kita buat dari huruf P-nya dulu ya. P ini kita sambung dengan huruf E. Seperti ini. E ini kita buat seperti ini kira-kira ya. Kemudian M-nya kita buat seperti ini. Kemudian A-nya kita lingkari seperti ini. I-nya seperti ini, N-nya seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini permainan ular. U-nya dulu kita buat, kemudian kita sambung L, kemudian kita sambung lagi A, kemudian kita sambung lagi huruf R. Kira-kira seperti ini. Kemudian kelabang, K-nya dulu huruf kecil seperti ini, kira-kira K. Setelah itu kita buat buntu sedikit E, kemudian L-nya kita sambung lagi A, kemudian kita sambung lagi B, kita sambung lagi A, kita sambung lagi M. Ya, nanti boleh pelajari lagi sendiri di rumah ya, tidak perlu takut salah nak ya. Kemudian bermain dengan riang gembira, bermain dulu. Huruf B, kita sambung ber. Kemudian ma, kemudian in. Nah, kira-kira seperti ini. Dengan huruf kecil ya D. Nah, kita sambung seperti ini, kita sambung seperti ini, kita sambung seperti ini, kita sambung seperti ini. Boleh dilihat tangan Umi Ayu ya. Kemudian riang, R dulu, RI. Nah, riang, gembira, boleh. G dulu, baru kita sambung dengan huruf E. Kita sambung dengan huruf M, kita sambung dengan huruf B, kita sambung dengan huruf I, kita sambung dengan huruf R, kita sambung dengan huruf A, gembira. Kira-kira seperti ini. Kemudian, bermain adalah pengalaman berkesan. Nah, bermain lagi, huruf B dulu. Huruf besar ya. Sambung huruf E, huruf R, huruf A. Kita sambung lagi, kita sambung lagi, kita sambung lagi, kira-kira seperti ini. Kemudian adalah huruf kecil A, kita sambung huruf D. Nah, kira-kira seperti ini nak ya. Adalah, kemudian pengalaman huruf kecil P, ngalaman. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian berkesan B dulu, huruf E, huruf R, huruf K, huruf E, huruf sana. Kira-kira seperti ini. Nanti silakan dipraktekkan di rumah ya, sesuai dengan yang kalian bisa nak ya. Jadi kalian tidak perlu takut salah nak ya, harus dicoba sayang ya. Pada halaman 115, ayo amati. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak pada gambar ya. Apa kegiatannya? Mari kita amati dan kita baca ini.
Saat kerjakan tugas kelompok, harus riang, gembira, dan semangat. Semua anak jangan malas. Nah, tidak boleh malas, nak ya. Semua anak harus bekerja sama agar tugas jadi ringan dan cepat selesai. Kerja sama adalah saling membantu dalam mengerjakan kebaikan. Ya, nanti ketika kalian masuk sekolah dan ada tugas kerja kelompok, artinya kalian harus berbagi peran. Nah ya, kalian tidak boleh hanya mengandalkan teman kalian saja. Dan ketika mengerjakan tugas kelompok, kalian juga harus senang, riang, dan gembira. Kemudian pada bagian ayo berlatih di sini tulis huruf B untuk kalimat yang benar dan tulis huruf S untuk kalimat yang salah. Contoh, pekerjaan terasa berat jika bekerja sama. Salah ya. Karena ketika kita bekerja sama, pekerjaan akan terasa mudah. Kemudian saat bekerja sama semua orang dapat tugas. Ya, ketika ada tugas kelompok artinya setiap orang harus mengerjakan tugas masing-masing, artinya benar. Nah ya, B. Kemudian kerja sama hanya untuk kebaikan, betul tidak? Kerjasama itu bukan hanya untuk kebaikan tapi juga persaudaraan, jadi salah ya. Kemudian pekerjaan terasa ringan jika bekerja sama, betul ya. Karena ketika kita bekerja sama, pekerjaan yang berat akan terasa ringan. Kemudian, pekerjaan lambat selesai jika bekerja sama. Itu pasti salah, nak ya. Kenapa, Umi? Karena ketika kita bekerja sama, pekerjaan itu akan cepat selesai. Halaman 116 pada bagian ayo menalar. Di sini kita lihat gambar dan apa ceritanya. Lihat anak-anak bermain ular kelabang. Ada 4 anak menjadi ular, ada 2 anak menjadi gerbang. Jadi ada 6 anak bermain ular kelabang. Benar ya? Kalau 4 ditambah 2 sama dengan 6 ya. Nah, di sini ada soal. Amatilah masalah-masalah berikut ini. Beri tanda plus pada masalah penjumlahan dan beri tanda minus pada masalah penjumlahan. Contoh nomor 1. Di panti asuhan ada 12 anak laki-laki dan 25 anak perempuan. Berapa banyak anak-anak di panti asuhan tersebut? Kira-kira itu masalah penjumlahan atau pengurangan? Penjumlahan ya. Di sini dia menanyakan berapa banyak anak-anak, artinya seluruh jumlah anak-anak yang ada di panti asuhan itu berapa, baik laki-laki maupun perempuan. Dia termasuk penjumlahan, jadi ditulis angka plus seperti ini. Nah ya. Nah, kemudian nomor 2. Ibu buat 17 kue lapis, adik memakan 3 kue lapis. Berapa banyak sisa kue yang dibuat ibu? Nah, ada 17 kue lapis, kemudian dimakan adik. Kalau dia dimakan artinya berkurang, artinya pengurangan, artinya ditulis tanda minus di sini, nak ya. Kemudian di kebun binatang ada 19 rusa dan 9 gajah. Berapa banyak hewan di kebun binatang? Nah, artinya dijumlahkan ya. Kemudian di kebun ada 37 pohon pepaya dan 11 pohon lengkeng. Berapa banyak pohon di kebun tersebut? Berapa banyak? Artinya jumlah ya, artinya ditambah. Kemudian terakhir, di kolam ada 21 ikan. Ayah mengambil 9 ikan. Berapa banyak sisa ikan di kolam? Di kolam tuh ada 21. Kemudian diambil ayah 9. Kalau diambil artinya berkurang. Kemudian pada halaman 117 pada bagian ayo berlatih, selesaikan soal-soal berikut. Coba kita lihat soal yang pertama. Nomor 1. Ayah pelihara 7 burung kenari dan 20 burung jalak. Berapa banyak burung yang dipelihara ayah? Artinya ditambah ya, berapa banyak? 20 ditambah 7 sama dengan berapa? Jawabannya 27. Nomor 2. Paman pelihara 29 ayam berpetelur ya, dan 8
ayam pedaging. Berapa banyak ayam yang dipelihara paman? Nah, ada 29 ayam petelur dan 8 ayam pedaging. Kira-kira berapa jumlah keseluruhan ayam yang dipelihara paman? Artinya penjumlahan, nak ya. 29 tambah 8 sama dengan berapa? 37. Nah ya. Kemudian ibu tanam 10 anggrek dan 13 mawar. Berapa banyak tanaman yang ditanam ibu? Keseluruhan. Anggreknya berapa? Anggreknya ada 10, mawarnya ada 13. Kalau dijumlahin jadi berapa? Sama dengan 23. Artinya penjumlahan. Kemudian nomor 4. Penduduk suatu desa sedang bekerja bakti. Ada 14 orang yang bersihkan selokan dan 5 orang menyapu halaman. Nah, berapa banyak orang yang sedang bekerja bakti? 14 orang sedang bersihkan selokan, 5 orang sedang menyapu halaman. Kira-kira 14 ditambah 9 berapa? 19. Terakhir, di taman sekolah ada 10 anak bermain bola dan 10 anak bermain lompat tali. Berapa banyak anak bermain di taman? Semuanya. Jadi 10 ditambah 10 sama dengan berapa? 20. Kemudian pada halaman 118 di sini ayo membaca. Silakan baca sendiri teksnya di rumah, nak ya. Ayah dan Lala bermain di taman. Lala ingin terbang seperti pesawat terbang. Nah, coba kalian lihat gambar ya. Ayah angkat dan putar tubuh Lala. Pengalaman bermain bersama ayah sangat berkesan bagi Lala. Gambar pertama. Gambar kedua, ibu sedang menanam bunga. Nah, Lala datang. Lala ingin belajar menanam bunga. Ibu ajarkan Lala cara tanam bunga. Belajar menanam bunga bersama ibu sangat berkesan bagi Lala. Ya, apapun yang pernah kalian lakukan bersama ayah atau ibu kalian, itu merupakan pengalaman yang berkesan, nak ya, yang sulit untuk dilupakan. Banyak sekali pengalaman yang berkesan saat bersama orang tua. Contohnya adalah di sini pada aktivitas individu, yaitu berkreasi bersama keluarga. Pada halaman 119 di sini pada bagian ayo berlatih, buatlah sebuah kalimat dari kata yang tersedia. Buatlah sesuai contoh. Di sini ada kata yang tersedia adalah kata bermain. Kemudian untuk menentukan orangnya siapa, kalian lihat gambar dulu, nak ya. Contoh nomor 1 itu katanya adalah bermain, orangnya adalah Lala. Artinya Lala sedang gunakan kata ini bermain bersama siapa di sini? Ayah di mana? Di taman. Nah, contoh nomor 2. Siapa ini? Lala. Lala sedang gunakan kata ini berkeliling menggunakan apa? Sepeda. Di mana? Di taman, ya. Nomor 3, contoh nih. Siapa ini? Lala. Lala sedang apa dia? Katanya apa? Menanam jagung bersama siapa? Kak Pandu dan ayah. Kemudian siapa ini? Ibu. Sedang apa ibu? Memasak. Ibu memasak di dapur. Nah, di sini pada bagian ayo mencoba halaman 120, nak ya. Lala ingin menanam bunga di dalam pot. Kak Pandu segera buatkan pot untuk Lala. Kak Pandu membuat pot dari tanah liat. Bahan untuk membuat pot dari tanah liat adalah tanah liat, air, dan cat. Nah, bagaimana cara membuat pot dari tanah liat? Yang pertama di sini campurlah tanah liat dengan sedikit air. Jadi ini tanah liatnya, ini adalah airnya. Yang kedua, bentuklah tanah liat menjadi bentuk pot seperti ini, ya. Ketiga itu adalah bakarlah pot hingga berwarna merah. Terakhir, setelah pot dingin, hias pot dengan cat agar lebih indah. Nah, pada halaman 122 di sini ayo menyimak. Simaklah guru membaca cerita berikut. Nanti silakan kalian baca sendiri di rumah, nak ya. Ceritanya, hari Minggu ayah ajak keluarga bertamasya ke kebun teh.
Kata ayah, pemandangan di kebun teh bagus, udara di kebun teh juga segar. Pagi-pagi setelah sarapan, keluarga Lala berangkat menuju kebun teh. Kebun teh terletak di lereng gunung. Di perjalanan, Lala sangat senang. Jalan menanjak serta pemandangan yang indah. Ini adalah cerita dari Lala, pengalaman yang berkesan untuk Lala bersama keluarga Lala, ya. Nah, di sini aktivitas mandiri. Pernahkah kamu diajak ayah bertamasya? Nanti kalian coba jawab-jawab sendiri ya. Kalau Umi Ayu pernah diajak bertamasya, kemana kamu bertamasya? Kemana kalian pernah bertamasya? Kalau Umi Ayu itu pernah ke gunung ya. Apa perlengkapan yang kamu bawa? Umi Ayu membawa obat-obatan, pakaian. Apa yang kamu lakukan di sana? Waktu itu Umi Ayu kemah. Nah, bagaimana dengan anak-anak Umi di rumah? Boleh kalian ceritakan, nak ya, tapi tidak usah dikumpul, nak ya. Pada halaman 123 di sini, Ayu bernyanyi, Lala senang berada di daerah pegunungan. Udara di sana sejuk sekali. Kemudian Lala bernyanyi. Nah, apa lagunya? Naik-naik ke puncak gunung. Pernah tidak kalian mendengar lagu naik-naik ke puncak gunung? Jadi kalau ada soal, naik-naik ke puncak gunung itu lagu ciptaan siapa? Jawabannya adalah Ibu Sud. Mari kita bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Nah, itu adalah lagu Naik-naik ke puncak gunung ciptaan Ibu Sud ya. Kemudian masih di halaman 123 pada bagian Ayu menalar. Di sini ketika lapar, ibu mengajak untuk makan. Ibu keluarkan bekal yang dibawa dari rumah. Selesai makan, ibu hidangkan buah stroberi. Buah stroberi diletakkan di atas 2 buah piring. Hitung banyak stroberi di kedua piring berikut. Ini piring pertama, ini piring kedua. Berapa jumlah keseluruhan dari piring 1 dan piring 2? Mari kita hitung piring 1 dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Artinya ada 15 stroberi di piring pertama. Kemudian bagaimanakah dengan piring kedua? Ada berapa jumlah stroberi di piring kedua? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi 15 ditambah 18 sama dengan berapa jumlah total stroberi? Ada 33. Pada halaman 125, ayo amati. Di sini kita perhatikan gambar. Nah, ya kita punya 3 gambar nih. Gambar 1, gambar 2, gambar 3. Gambar 1 ini kira-kira daerah apa? Daerah pegunungan ya. 2 ini pantai, yang ketiga ini kira-kira daerah untuk bertamasya. Bisa ke kebun teh, bisa kemana ya. Nah, pilihlah salah satu gambar yang kamu pilih untuk berlibur. Nah, kamu juga bisa memilih tempat lain yang sudah kamu kunjungi. Ceritakan di depan kelas. Nah, tidak perlu diceritakan, nak ya. Jadi di sini kalian boleh dijawab kira-kira di antara ketiga gambar ini yang mana yang ingin kalian kunjungi. Kalau Umi Ayu itu mau mengunjungi gambar nomor 2, yaitu daerah pantai atau laut ya. Karena yang pertama alasannya karena Umi Ayu ingin melihat betapa indahnya ciptaan Allah, betapa luasnya ciptaan Allah, dan Umi Ayu juga harus belajar bersyukur dari hal tersebut ya. Bagaimana dengan anak-anak Umi di rumah? Coba-coba dijawab, nah ya, tapi tidak perlu dikumpul. Masih di halaman 125, ayo membaca. Keluarga Lala tamasya di kebun teh. Lala melihat pemetik teh bekerja. Nah, ini Lala, ini pemetik teh.
Tangan pemetik teh sangat lincah memetik daun teh. Daun teh dikumpulkan lalu dijemur hingga kering. Daun teh kering dapat diseduh, rasanya sedap. Lala belajar cara memetik daun teh. Lala terkesan dengan pemetik teh. Nah, itu adalah pengalaman berkesan Lala. Pada halaman 126, ayo menyimak. Kita punya dua gambar nih. Apa sih isi ceritanya? Lala minta izin ayah untuk naik kuda. Ayah mengizinkan. Kak Pandu juga boleh ikut. Lala dan Kak Pandu bersorak gembira. Lala dan Kak Pandu berkeliling kebun teh. Udara terasa segar. Lala dan Kak Pandu sangat senang. Saat naik kuda, Lala lihat banyak pemetik teh sedang memetik daun teh di kebun yang luas. Mereka harus bekerja sama agar pekerjaan terasa ringan dan cepat selesai. Ya, ketika kalian bekerja sama, pekerjaan yang berat akan terasa mudah dan cepat selesai. Nah ya, kalau di Palembang itu di daerah Pagar Alam itu banyak sekali kebun teh ya. Kalau kalian punya waktu, kalian bisa mengunjungi daerah Pagar Alam untuk melihat kebun-kebun teh yang ada di daerah tersebut. Pada halaman 126 pada bagian ayo berlatih di sini sama kayak tadi ya, tulis huruf B untuk kalimat tentang kerjasama dan tulis huruf S untuk kalimat bukan kerjasama. Contoh, keluarga Nino sedang bersihkan rumah, ayah menyapu halaman dan Nino bersihkan sepeda. Betul atau tidak pernyataan itu merupakan kerjasama? Jawabannya salah. Kenapa? Seharusnya Nino juga membantu ayah untuk membersihkan rumah. Nah ya. Kemudian nomor 2, Nino dan Ardi dapat tugas buat layang-layang. Nino potong bambu, Ardi asyik bermain sendiri. Nah itu termasuk kerjasama bukan? Bukan nak ya. Karena Ardi tidak membantu Nino. Nomor 3, Ibu dan Lala siapkan sarapan. Ibu memasak di dapur, Lala bantu siapkan piring. Kira-kira kerjasama atau bukan? Ya, kerjasama karena saling membantu. Kemudian pada halaman 127 di sini, ayo membaca. Di sini ada puisi dari Lala, di mana Lala sangat terkesan melihat orang yang memetik daun teh. Nah, di sini ada puisi dari Lala untuk mengungkapkan perasaannya bahwa dia terkesan dengan para pemetik daun teh atau orang-orang yang memetik daun teh. Apa isi puisinya? Oke, judulnya adalah Pemetik Teh. Pemetik teh. Matahari bersinar hangat menyambut pagi. Kulihat engkau pemetik teh bersiap diri. Topi dan keranjang di punggung selalu menemani. Jarimu lincah memetik daun tiada henti. Kau letakkan daun teh di keranjang dengan hati-hati. Tak terasa sore hari datang menghampiri. Saatnya pulang untuk keluarga yang sudah menanti. Terima kasih pemetik teh, karena engkau dan daun tehmu aku dapat nikmati teh di sore hari. Nah, kira-kira seperti itu cara membaca puisi. Nah ya, kalian bisa membacakan puisi berdasarkan gaya dan ekspresi kalian sendiri. Nah ya. Pada halaman 128 pada bagian ayo menalar, di sini di kebun teh ada kuda. Kuda yang dinaiki ada 15 ekor. Kuda yang belum dinaiki ada 9 ekor. Nah, berapa banyak kuda di kebun teh? Kuda yang sudah dinaiki ini ada 15 nih, sedangkan yang belum dinaiki ada 9. 15 ditambah 9 sama dengan berapa? 24. Artinya total kuda yang sudah dinaiki dan yang belum dinaiki ada 24 kuda. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa belajar, jangan lupa dipelajari lagi materi yang sudah Umi sampaikan pada hari ini. Umi akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.